Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammadin abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi ma bi rahmatillah adada ma fi millah salatu wa salam man imani bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'du. Jumpa lagi bersama kami dalam keadaan sehat walafiat dengan limpahan nikmat, rahmat, rezeki, taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita semua senantiasa dilimpahi rezeki yang banyak, yang berkah, sehingga kita bisa mudah dan lancar dalam menjalankan aktivitas dan ibadah. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini kami akan membawakan sebuah kisah tentang Habib Sholeh bin Muhsin Al-Hamid, seorang wali besar, wali kutub yang makamnya ada di Kota Tanggul, Jember, Jawa Timur. Kisah nyata ini terdapat di dalam kumpulan nasihat Habib Sholeh bin Muhsin Al-Hamid yang ditulis oleh Habib Muhammad bin Hud As-Segar. Dalam kitab ini terdapat sebuah kisah tentang perjalanan haji Habib Sholeh bin Muhsin Al-Hamid. Dikatakan di sini bahwasanya wa dzakarali Sayyidi radhiyallahu anhu lamma haja fi sanah Allah wa salasamia wa sab'a wa samani. Dikisahkan di sini bahwasanya pada tahun 1387 Hijriah Habib Sholeh bin Muhsin Al-Hamid melaksanakan ibadah haji bersama murid dekatnya, yakni Adam Malik, Menteri Luar Negeri di era Pak Harto. Ya, jadi Adam Malik ini adalah salah satu murid yang dekat dengan Habib Sholeh bin Muhsin Al-Hamid atau Habib Sholeh Tanggul. Beliau pernah mendampingi Habib Sholeh Al-Hamid melaksanakan ibadah haji pada tahun 1387 Hijriah. Di tengah ibadah haji disebutkan di sini bahwasanya Habib Sholeh Al-Hamid berziarah ke kota Madinah, ke makam baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika sampai di kota Madinah, beliau disambut oleh Menteri Luar Negeri Kerajaan Saudi yang waktu itu bernama Sayyid Umar As-Segar. Jadi ketika beliau sampai di kota Madinah, beliau langsung disambut oleh Menteri Luar Negeri Kerajaan Saudi bersama staf-stafnya. Lantas beliau diberi waktu khusus untuk ziarah. Ketika Habib Sholeh ini berziarah, Menteri Luar Negeri memerintahkan para tentara untuk mengkosongkan Masjid Nabawi demi memuliakan, demi menghormati Habib Sholeh bin Muhsin Al-Hamid. Jadi Masjid Nabawi waktu itu langsung dikosongkan, sehingga hanya Habib Sholeh beserta Adam Malik dan orang-orang dekat beliau yang masuk ke Masjid Nabawi dan berziarah kepada baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau berziarah pada waktu malam. Setelah ziarah, beliau langsung dipersilakan oleh Menteri Luar Negeri Saudi
untuk beristirahat, dan beliau disediakan kamar khusus di sebuah hotel yang mewah. Ya, itu semua demi menghormati Habib Saleh bin Muhsin Al-Hamid. Jadi pada waktu itu kerajaan Saudi ini sangat menghormati Habib Saleh bin Muhsin Al-Hamid. Wa fi sabahi bainama nahnu natadhakaru mal Haj Abdullah Asy-Syafi'i wal Haj Darwis wa nasun akhirina mimman bata fil buduk. Pada pagi hari aku, ya, Habib Saleh bin Muhsin Al-Hamid, aku ngobrol-ngobrol, berbincang-bincang bersama Al-Haj Abdullah Asy-Syafi'i, Kiai Abdullah Syafi'i. Ya, insya Allah beliau ini ulama besar di Betawi, di kota Jakarta waktu itu. Wal Haj Darwis, dan bersama Kiai Darwis, Wanas Al-Horina, dan bersama beberapa orang. Fi dzikri ziyarati al-bariha, kami membicarakan masalah ziarah semalam. Kami menceritakan betapa nikmatnya ziarah tadi malam di makam baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa ma hasan fiha min as-sakinati wal waqar wal anwar wal asrar. Wa tawassalna bi syafi al-adam habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Waktu itu kami merasakan perasaan tenang, waqar wal anwar, dan mendapatkan cahaya-cahaya, wal anwar dan wal asrar, dan rahasia-rahasia. Demikian kata Habib Saleh Al-Hamid. Wa tawassalna bi syafi al-adam, dan malam itu kami bertawasul kepada baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wada'ina jami'i ahlal Indonesia bil khusus wa khususun Arois Soeharto. Waktu ziarah di makam baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kami mendoakan umat Islam Indonesia, khususnya Presiden Soeharto. Wal muslimina umuman, dan kami juga mendoakan kaum muslimin secara umum di seluruh dunia. Illa wa natarajun wa taqlam membata fil buduk wa qala. Ketika kami asik berbincang-bincang, ngobrol bareng, tiba-tiba muncullah seorang laki-laki yang kurang sopan. Rupanya laki-laki ini berfaham Wahabi atau Salafi. Wa qala izyara wa istawasul hadza syirkun. Tiba-tiba laki-laki itu teriak-teriak, apa ini ziarah? Apa ini tawasul? Semua ini adalah perbuatan syirik. Lantas laki-laki itu juga berbicara atau memaki-maki, sehingga membuat Habib Saleh ini merasa jengkel. Ketika laki-laki tadi itu menghina dan melecehkan amalan-amalan salaf, Habib Saleh bin Muhsin Al-Hamid langsung naik pitam, langsung marah. Beliau mengambil sandal beliau dan melemparkan sandal beliau ke muka lelaki Wahabi itu, lelaki Salafi itu. Tapi dia menghindar sehingga luput dari sandal Habib Saleh. Lantas Habib Saleh dengan wajah yang merah berkata kepada pelayan hotel, wahai pelayan, ambilkan pisau, aku mau sembelih lelaki ini karena dia sudah melecehkan baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Biar saja aku yang mati atau dia yang mati. Aku mati demi membela baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Melihat itu, melihat Habib Saleh bin Muhsin Al-Hamid ini marah dan mau menyembelih lagi Wahabi itu, maka Ki Abdullah Asy-Syafi'i langsung berdiri dan memegang tangan Habib Saleh Tanggul. Dan beliau berusaha untuk meredam amarah Habib Saleh.
Ya sudahlah, Habib jangan marah Habib. Itu orang nggak waras ya. Kalau kata Kiai Abdullah Syafi'i, tapi Abu Soleh tetap marah. Lantas ketika amarah Habib Soleh memuncak, beliau langsung berkata, saksikanlah bahwasannya lelaki ini tidak akan bisa melaksanakan haji dan tidak akan bisa melaksanakan wukuf di Arafah. Ya, jadi sebenarnya lelaki itu juga hendak melaksanakan ibadah haji. Tapi Abu Soleh mengatakan bahwa lelaki ini tidak akan bisa menyelesaikan manasik haji dan tidak bisa melakukan wukuf di Arafah. Setelah peristiwa itu, maka si lelaki Wahabi tadi pergi ke kota Mekah untuk melaksanakan manasik haji. Ia melakukan tawaf, ia melaksanakan tawaf di Ka'bah. Namun di tengah tawaf, sikunya tiba-tiba menyenggol payudara seorang perempuan Afrika yang berbadan kekar dan tinggi dan berkulit hitam, terlihat sangat kuat. Nah, ketika sikunya ini menyenggol payudara perempuan Afrika tadi, spontan saja perempuan itu langsung marah, langsung naik hitam. Perempuan yang tinggi besar itu langsung menjambak rambut lelaki Wahabi itu. Ya, disebutkan di sini bahwa lelaki Wahabi itu berbadan kecil dan pendek. Perempuan itu langsung menjambak rambut lelaki itu dan menghajarnya, dipukul, ditendang sampai wajahnya penuh darah dan tubuhnya juga berdarah-darah. Polisi langsung mengamankan lelaki itu dan membawanya ke rumah sakit. Sementara perempuan Afrika itu masih marah. Ia memaki-maki laki-laki itu, wahai anjing, nah, begitu ya. Setelah itu perempuan Afrika itu mengadukan pelecehan itu kepada suami dan keluarganya. Mendengar kisah si istri yang dilecehkan oleh perempuan Wahabi itu, suaminya langsung marah dan naik pitam. Ia mengajak keluarganya untuk mendatangi si lelaki Wahabi itu. Mereka bahkan mau membunuhnya karena sudah berani melecehkan istrinya di waktu melaksanakan tawaf. Mereka menyerbu lelaki itu di rumah sakit. Maka pihak rumah sakit langsung sigap. Mereka lapor polisi dan mereka langsung melarikan lelaki itu ke tempat yang lain, ke kota yang lain. Tetapi tetap saja mereka dikejar oleh keluarga si perempuan Afrika yang tidak terima dengan pelecehan itu. Maka dengan terpaksa akhirnya pemerintah Saudi mendeportasi, memulangkan lelaki Wahabi itu ke negara asalnya. Ya, di sini tidak disebutkan di mana negara asalnya. Sehingga lelaki itu tidak bisa melanjutkan manasik hajinya dan tidak bisa melakukan wukuf di Arafah seperti yang dikatakan oleh Habib Soleh bin Muhsin Al-Hamid. Ya. Demikian dulu tadi ya kisah lelaki Wahabi yang kualat kepada Habib Soleh dan kepada baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Demikian itu tadi, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.